Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Yogi Rahman dengan NPM 240621211035. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Nah, itu untuk pengertian pendidikan. Adapun juga pengertian pengajaran, yang mana pengajaran ialah suatu tugasan atau aktivitas yang diusahakan bersama guru dan muridnya. Pengajaran ini direncanakan oleh guru secara sistematik dan teliti dengan kaidah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar demi memperoleh ilmu pengetahuan. Yang berikutnya ada teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan agama. Nah, mungkin di sini ada 6 teori. Yang pertama ada teori yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam dan pengembangannya. Yang kedua ada teori tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, yaitu tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ini kaitannya dengan peserta didik. Yang ketiga ada teori program belajar 9 tahun. Yang keempat ada teori lokalisasi pendidikan. Yang kelima teori pengembangan kurikulum yang berbasis kepada kemajuan iptek, potensi masyarakat dan budaya lokal dan keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran agama yang dianut. Yang terakhir yang keenam ada teori pendidikan dan pengajaran yang berbasis kepada perkembangan minat dan bakat anak didik dengan menetapkan kurikulum kejuruan. Yang pertama ada teori yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam dan pengembangannya, yaitu bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Dengan demikian, agar tujuan dapat dicapai dengan baik, pendidikan memerlukan perencanaan yang matang. Teori ini berkaitan dengan pendidikan nasional. Oleh karena itu, teori pengembangan pendidikan dan pengajaran perlu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada teori tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, yaitu tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ini kaitannya dengan peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan yang diterapkan merupakan potensi diri. Selama proses pembelajaran, potensi anak didik akan kelihatan. Oleh karena itu, potensi anak didik harus memperoleh perhatian yang serius, sehingga semua sebab yang berakibat matinya potensi diri harus dilenyapkan. Yang ketiga ada program belajar 9 tahun. Ini kaitannya dengan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Semua pihak dapat dan wajib terlihat dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran agar pendidikan dan pengajaran dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat status ekonomi dan sosial dan menghilangkan buta huruf dan buta tulisan yang artinya mengurangi kebodohan dan kemiskinan. Pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun, yaitu program yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah. Yang keempat ada teori lokalisasi pendidikan, yaitu
pengembangan potensi kebudayaan lokal dan penerima iptek modern demi kemajuan dunia pendidikan. Yang kelima, teori pengembangan kurikulum yang berbasis kepada kemajuan iptek, potensi masyarakat dan budaya lokal, dan keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran agama yang dianut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia telah membawa umat manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terciptanya produk-produk teknologi semacam teknologi transportasi misalnya bukan menyebabkan manusia bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia, akan tetapi manusia mampu menjelajahi ruang angkasa. Yang keenam, ada teori pendidikan dan pengajaran yang berbasis kepada perkembangan minat dan bakat anak didik dengan menetapkan kurikulum kejuruan. Perkembangan minat anak dan bakat disebabkan adanya kematangan dan pengalaman. Kematangan merupakan faktor internal yang dibawa setiap individu sejak lahir, seperti ciri khas, sifat, potensi, dan bakat. Pengalaman merupakan intervensi faktor eksternal, terutama lingkungan sosial budaya di sekitar individu. Seorang yang memiliki bakat musik yang didukung oleh pengalaman dalam lingkungan keluarga yang mendukung pengembangan bakat seperti menyediakan dan memberi les musik akan mengembangkan menjadi pemusik yang handal. Mungkin itulah sedikit tentang teori-teori pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya pengembangan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan melakukan teori-teori yang sudah dijelaskan di atas serta diperkuat oleh surat An-Nahl ayat 89 yang artinya kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu serta petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Maka pengembangan pendidikan Islam dapat diambil dari Al-Quran dan hadis agar dapat memberikan petunjuk. Mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.